Oke, sekarang kita lanjut bagian turunan trigonometri. Nah, di sini ada soal diketahui fx sama dengan cos x kuadrat dikali sin kuadrat x. Nah, kita disuruh cari turunannya. Oke. Nah, apa sih bedanya ini? Cos x kuadrat sama cos kuadrat x. Nah, kalau yang ini kan yang dikuadratin di dalamnya ya. Ya, di dalam itu adalah si sudutnya. Berarti yang dikuadratin adalah si sudutnya, si x-nya, x kuadrat. Nah, kalau yang ini tuh artinya si trigononya kita kuadratin. Jadi beda ya. Sekarang berarti ini bisa kita baca jadi aturan sekalian. Ada cos x kuadrat, ini jadi fungsi u, dan sin kuadrat x jadi fungsi v. Nah, kalau dia u kali v, turunannya bisa jadi u aksen v ditambah u v aksen. Berarti kita harus nyari u aksen dulu. U aksennya adalah turunan si cos x kuadrat. Nah, ini kita pakai aturan rantai ya. Jadi aturan rantai itu adalah kalau ada fungsi komposisi, misalnya f komposisi gx. Nah, turunannya itu jadi turunan si f, bentar ya, turunan si f terhadap si g dikali sama turunan si g terhadap x. Jadi maksudnya gimana? Ini gini. Ini kan ada fungsi f, ada fungsi g di dalam si fungsi f. Nah, kita mau menurunkan si fungsi yang ini tapi terhadap si x. Oke. Nah, itu bisa kita eh, buat jadi kita turunkan dulu si f ini yang paling luar, ter- tapi bukan terhadap x, tapi terhadap si fungsi yang di dalam ini. Oke. Lalu fungsi yang di dalam ini 3x kita turunkan terhadap x. Oke. Jadi misalnya ini ada cos x kuadrat, ya kan? Kan kita tahu kalau turunan cos itu kan min sin. Ini ada cos x, nah di sini terhadap x, dia sama-sama x. Jadi gimana nih kalau dia dx cos x kuadrat? Nah ini kan beda, ini x kuadrat, tapi terhadap x. Nah kita pakai aturan yang ini. Yang menjadi si fungsi dalam di sini atau si gx-nya adalah si ini x kuadrat. Oke. Jadi fungsi luarnya itu ada cos. Nah ternyata di dalam cos itu terdapat fungsi lagi x kuadrat. Berarti nanti kita turunkan turunan si cos x kuadrat terhadap si di dalam ini x kuadrat. Oke, dikali turunan si fungsi dalamnya. Nah, fungsi dalamnya x kuadrat terhadap si x. Oke, baru ini boleh kita buat ke sini, ya kan? Ini kan turunan cos x terhadap x. Nah, sekarang ini turunan cos x kuadrat terhadap x kuadrat. Artinya ini sama ini sama. Nah, hasilnya minus sin x. Berarti ini jadi minus sin x kuadrat dikali. Nah, turunan x kuadrat terhadap x. Itu berarti pakai aturan pangkat ya. 2x pangkat 1. Ya kan? Ini duanya diturunkan. Terus x-nya pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Berarti jadi minus 2x sin x kuadrat. Berarti minus 2x sin x kuadrat. Sekarang turunan v.
Jadi turunan dari si sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita buat jadi sin X terus pangkat 2. Nah, ini kita pakai aturan rantai juga. Jadi, tadi kan aturan rantai itu kalau ada fungsi komposisi misalnya F komposisi G diturunkan terhadap X. Berarti kita turunkan dulu si fungsi luar terhadap si fungsi dalam dulu, terus dikalikan turunan fungsi dalam terhadap fungsi tujuannya. Ini kan fungsi terhadap ini ya, variabel atau operator. Hmm. Nah, ini berarti fungsi luarnya adalah si kuadrat. Oke. Fungsi dalamnya si sin X. Nah, karena ini X-nya udah sederhana, jadi nggak usah lagi kita buat ke pemisalan. Jadi D per dx dari sin X dikuadrati sama dengan turunan dari fungsi luar adalah sin X kuadrat. Nah, fungsi dalamnya adalah sin X. Dikali turunan si fungsi dalam. Fungsi dalam adalah sin X terhadap X. Nah, ini kita misalkan sebuah variabel ya, variabel kotak. Misalnya ini kita misalkan A, ini A. Berarti kan D per DA dari si A kuadrat, ini kan turunan A kuadrat terhadap A, itu kan pakai aturan pangkat ya. 2 dikali A dikali pangkat 2 kurang 1. 1, 2 A. Ini berarti jadi 2 dikali si A-nya. A-nya adalah si sin X. Dikali turunan sin X terhadap X. Turunan sin itu adalah cos. Berarti jadi 2 sin X cos X. Atau ini bisa kita buat jadi sin 2X. Pakai sifat trigono. Oke. Ini udah dapet kita jadi sin 2X. Berarti F aksen X sama dengan tadi U aksen V ditambah U V aksen. U-nya tadi cos kuadrat ya. U aksennya tadi apa ya? D minus 2X sin X kuadrat minus 2X sin X kuadrat dikali V. V-nya sin kuadrat X. Ditambah U dikali V aksen. Ini tadi cos X kuadrat ya. Cos X kuadrat dikali V. V-nya sin kuadrat X. Dikali V aksen. V aksennya tadi sin 2X ya. Eh, sin 2X. Jadi aturan rantai bisa kita tulis gini ya. D per dx dari F komposisi GX berarti turunan si F terhadap si GX dikali turunan si GX terhadap si X. Kita pakai kayak gini juga boleh F aksen GX boleh gini F aksen GX dikali G aksen X. Hmm,
Ini juga bisa kita misalin jadi U atau V ya. Jadi kalau D per dx dari fx, nah kalau si fx ini fungsi komposisi, kita misalin fungsi dalamnya itu jadi U. Jadi D per du dari si fx. Oh, ini fx-nya kita ganti jadi ya gitu. Iya kan? Oke. Nah, misal kalau si y itu merupakan fungsi komposisi dan di mana fungsi dalamnya itu kita misalin jadi u, jadi aturan nanti bisa juga diubah jadi dy per du dikali du per dx. Misalnya tadi tadi cos x kuadrat kan, ini si y. Nah, yang jadi u itu adalah fungsi dalamnya, adalah x kuadrat. Ini x kuadrat kita misalnya jadi u. Kalau x kuadrat kita misalnya jadi u, y bisa juga kita tulis jadi cos u. Oke, berarti d per du dari y, y adalah cos u dikali du per dx. Nah, karena ini terhadap variabel x, jadi ini u-nya kita ubah ke x. Oke, u-nya kan tadi x kuadrat. Jadi kita pakai yang x kuadrat ya, bukan yang u. Karena ini tujuannya ke x. Jadi dikali x kuadrat, turunan x kuadrat terhadap dx. Turunan cos adalah min sin, turunan x kuadrat adalah 2x. U-nya itu adalah x kuadrat kali 2x berarti 2 minus 2x sin x kuadrat. Jadi sama aja ya kayak yang tadi. Bedanya yang ini kita misalin dulu jadi U. Biar sederhana aja. Kalau yang tadi langsung X kuadrat ya. Nah ini khusus untuk komposisi 2. Gimana kalau dia F komposisi G, komposisi H misalnya. Oke, kita mau nurunin ini D per dx. Caranya kita sambung-sambungin. Dari luar ke dalam terus ke dalam lagi. Sampai dia paling dalam baru kita hubungkan ke si X. Jadi turunan si F terhadap fungsi dalamnya dikali, oke, fungsi dalamnya si F itu apa? Si G. Nah, berarti turunan si G terhadap fungsi dalamnya. Nah, fungsi dalamnya si G itu apa? Si H, berarti turunan H terhadap fungsi dalamnya. Nah, ternyata fungsi dalamnya itu sudah paling sederhana. Atau kalau pakai notasi ini, D per dx dari Y, di mana Y itu komposisi, berarti turunan si Y terhadap fungsi dalamnya, kita misalnya jadi U dikali turunan fungsi dalamnya, dia punya fungsi dalam lagi, misalnya V, dikali fungsi dalamnya terhadap segi X. Gimana kalau si V ini masih punya fungsi dalam lagi? Ya kita misalnya aja jadi variabel lain, misalnya W. Terus kita turunin lagi si W terhadap si X. Atau misalnya si W ini belum masih ada fungsi dalam lagi. Kita misalin jadi W terhadap si Z. Oke. Dan seterusnya sampai dia diturunkan terhadap si X. Ini kita misalin sesuatu. Oke, sekian dan terima kasih.